adik-adik satu ceria, selamat sore. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di ibadah satu ceria online kita. Walaupun ibadahnya masih online, tapi kakak mau ajak semuanya yuk kita sama-sama mau sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan pada sore hari ini. Buat adik-adik yang masih mungkin nontonnya masih sambil tiduran, masih sambil leha-leha, yuk semuanya duduk yang manis karena kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita supaya kita bisa mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari ibadah satu ceria hari ini. Saya mengajak kita semua untuk nyanyi satu pujian, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi yuk semuanya, kita ambil sikap berdoa ya. Ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan. Yuk kita semua sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah mengumpulkan kami pada sore hari ini, walaupun kami masih ibadah satu ceria online dari rumah masing-masing, tapi kiranya Engkau mengurapi hati setiap kami Tuhan, supaya kami berlayak untuk menaikkan setiap puji-pujian kami kepadamu. Engkau juga yang persiapkan hati kami supaya dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Kiranya kami bisa mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memulai ibadah satu ceria sore hari ini. Haleluya, amin. Oke, yuk sekarang tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau naikkan satu pujian. Fun fact-nya, pujian ini adalah pujian favoritnya Kakak Fani, favoritnya aku waktu dulu di sub ceria juga. Jadi pujian ini berkata kalau kita semua, aku, kamu, dan siapapun yang menonton ini, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Oke, jadi kita nyanyi Ku Istimewa. Ya boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan apa? Ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Oke, jangan lupa yang terakhirnya muter ya. Katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan muter mewah, ku istimewa,
miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yang lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi. Yang lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay, puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana? Sudah merasa jadi anak Tuhan yang istimewa? Oke, lagu selanjutnya. Ini juga adalah salah satu lagu favorit aku waktu dulu masih Sabtu Ceria. Tapi aku tahu lagu ini bukan dari Sabtu Ceria, tapi aku tahu lagu ini tuh dari sekolah. Kalau misalnya adik-adik ada yang sekolah di sekolah Kristen, itu kan biasanya suka ibadah gitu ya. Nah, jadi ini tuh aku dapat waktu aku sekolah SD dulu. Lagu ini judulnya Oh Sukacitaku. Ini juga jadi salah satu lagu favorit aku. Selain kita jadi anak Tuhan yang istimewa, kita juga harus selalu jadi anak Tuhan yang bersukacita. Oke? Oke, kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Pakai gerakan ya, jangan malu-malu. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ayo turun, ke belakang, ke depan lagi. Pam 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 cuap. Lagi ya, sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Ayo ke depan, unya. Sekarang belakang. Ke depan. Aku belakang. Pam 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 cuap. Yeay. Oke, puji Tuhan. Kita sudah menaikkan setiap puji-pujian kita. Udah pada keringetan belum? Berarti kalau belum keringetan tadi narinya kurang semangat gitu ya, atau masih malu-malu narinya. Ya sudah, baiklah, kita akan menyediakan waktu kita lebih banyak lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, kita semua siapkan hati pikiran kita, siapkan Alkitabnya juga ya, siapkan dengan baik semuanya. Walaupun masih mendengarkannya di rumah nih, nggak ada guru-guru Sabtu Ceria yang ngeliatin, nggak ada guru-guru Sabtu Ceria yang ngingetin,
Tapi yuk kita sama-sama tahu kalau Tuhan pasti mengetahui dimanapun keberadaan kita. Jadi kita mau sama-sama sungguh-sungguh untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan dulu satu pujian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, marilah kita semua lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa ya. Bapak, terima kasih kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami. Kiranya puji-pujian kami bisa berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau yang mengurapi hati setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat mempersiapkan hati yang baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman dapat tertanam dalam setiap hidup anak-anak ini, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau cerita firman Tuhan. Jadi sebelum itu kita buka Alkitabnya di 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Kemudian dilanjut ke ayat 32 sampai ke 34. Oke, udah pada ketemu belum? Yuk kalau udah, aku bacain ya. 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai 19. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, senangkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah.
Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Dan kita lanjut ke ayat 32 sampai 34. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panahnya ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi hari ini aku mau cerita tentang Hizkia. Jadi siapa sih Hizkia itu? Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu, atau mungkin dulu sempat pernah dengar ceritanya, mungkin sekarang udah lupa, atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Nah jadi aku mau cerita. Jadi Hizkia itu adalah satu orang raja Yehuda yang terkenal karena kesalehan dan kepemimpinannya. Nah, Hizkia ini dia salah satu anak dari Raja Yehuda. Nah, nama ayahnya itu adalah Raja Ahaz, sedangkan nama ibunya itu adalah Abia. Nah, jadi nama Hizkia itu sendiri itu dari nama Ibrani yang artinya Tuhan adalah kekuatanku. Nah, jadi menurut Alkitab, ayah dari Hizkia ini atau Raja Ahaz itu selalu melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Jadi Raja Ahaz ini menutup bait Allah, kemudian meniadakan ibadah, terus dia juga membangun benda-benda dan tempat penyembahan berhala. Nah, ketika si Raja Ahaz ini meninggal, Hizkia dinobatkan untuk menjadi Raja Yehuda. Nah, ketika Hizkia menjadi Raja Yehuda ini, dia itu umurnya masih sangat muda, itu sekitar 25 tahun, dan dia menjadi raja atas Yehuda itu selama 29 tahun. Nah, di sini tuh diceritakan kalau Hizkia itu selalu menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan pertahanan dia. Nah, setelah Hizkia diangkat menjadi raja atas Yehuda, Hizkia yang pertama dia lakukan adalah mencari Tuhan. Hizkia menyampaikan semua kerinduan dan cita-citanya dia kepada Tuhan. Nah, adik-adik sini semua punya cita-cita kan pastinya. Nah, jadi tuh apa sih cita-cita Hizkia kepada Tuhan? Tuh jadi yang pertama, dia membuka kembali rumah Tuhan yang sebelumnya ditutup ayahnya. Kemudian dia juga memperbaiki semua kerusakan yang ada di bait Allah itu. Kemudian yang kedua, ibadah yang dulu udah nggak ada akan diadain lagi sama si Hizkia. Kemudian perayaan Paskah itu akan dirayakan dengan megah, dengan sangat besar. Kemudian benda-benda dan tempat penyembahan berhala yang ada di seluruh wilayah kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh Hizkia. Nah, kerinduan Hizkia kepada Tuhan juga itu terlihat dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, dimana Hizkia selalu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Hizkia itu selalu hidup jujur, dia akan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dalam hidupnya. Nah, jadi Raja Hizkia ini terkenal karena kepemimpinan dan kepribadiannya itu yang takut akan Tuhan, yang membuat dia itu menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi karena dia diberkati Tuhan, jadi semua usaha yang Hizkia lakukan itu semuanya berhasil. Nah, satu ketika Sanherib itu Raja Asyur, dia mengancam untuk kalau mereka itu akan menyerang Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu dimana bait suci berdiri. Nah, jadi si Sanherib ini merupakan raja yang sombong. Jadi dia tuh menceritakan semua kehebatan pasukan-pasukan dia dalam menaklukkan bangsa-bangsa. Kemudian dia menceritakan juga gimana caranya mereka menghancurkan Allah-Allah mereka. Nah, maksudnya di sini tuh dia ingin supaya Hizkia dan rakyatnya itu menjadi takut
kemudian mereka menyerah dan berhenti berharap sama Tuhan. Tapi kalau dibandingkan dengan pasukan Raja Sanherib dan Hizkia, pasukan dari Hizkia ini memang tidak ada apa-apanya. Tapi Hizkia itu memiliki satu pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Jadi dia tidak meminta pertolongan dari raja-raja bangsa lain, tapi dia minta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang maha perkasa, yang bisa mengalahkan dan mengendalikan kekuatan apapun. Jadi karena Hizkia ini merupakan raja yang taat kepada Tuhan, jadi ketika ada ancaman dari Raja Sanherib, Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan semua masalah besar yang sedang dihadapinya. Nah, namun di situ Tuhan mendengar doa dari Hizkia dan melepaskan Yerusalem dari serangan Asyur dengan cara Tuhan yang luar biasa, yaitu dimana tidak ada perang antara orang Yehuda dan orang Asyur. Jadi cerita Hizkia hari ini itu mengingatkan kita kalau apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun masalah itu, kita harus selalu tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan turun tangan, Dia akan sendiri akan menolong kita. Jadi aku mau kasih contoh ke adik-adik semua. Jadi sekarang kan masih pada sekolah online semua kan. Nah, pasti sekolah online ini lebih berat daripada sekolah offline gitu. Karena mungkin tugas-tugasnya untuk sekolah online makin lebih banyak gitu, makin numpuk gitu kan. Terus karena sekolah online banyak tugas yang harus kita kerjain, jadi tuh kita jadi lupa sama Tuhan. Kita jadi lupa buat doa, lupa buat baca Alkitab, baca renungan. Pasti akhirnya nanti aja lah, masih capek, sekolah dari pagi sampai sore, terus harus kerjain tugas juga gitu. Nah, hal-hal itu yang bikin kita makin jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita selalu berharap sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya lagi banyak tugas, harusnya kita berdoa sama Tuhan gitu, minta kekuatan dari Tuhan gitu kan. Tuhan pasti mendengar semua doa-doa kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, sama seperti Hizkia tadi, ketika dia mengalami satu masalah besar, dia selalu berdoa, selalu berharap sama Tuhan, dan Tuhan selalu menolong dia dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Nah, oke, kayaknya sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Sebelum tutup ibadah hari ini, aku mau ngasih ayat hafalan dulu. Ayat hafalannya itu ada di Mazmur 121 ayat 1b sampai ayat 2. Saya Mazmur 121 ayat 1b sampai ayat 2. Ini aku bacain ya. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah Sabtu Ceria pada hari ini, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui kisah dari Hizkia. Tuhan, biarlah apapun masalah yang dalam hidup kami, yang kami hadapi saat ini Tuhan, biarlah itu semuanya kami bisa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami bisa selalu berharap dan mengandalkan tangan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan bisa bertumbuh, berbuah, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.